이런 좋은 팀들하고 경쟁을 하다 보니까 계속 호주가 좋아지고 있다고 보면 되고 호주 축구는 예전에는 영국 축구를 많이 Siwar bernada congkak pelatih Bahrain jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Singgung hasil imbang lawan Australia. Mari kita bahas teman-teman. Siwar bernada congkak pelatih Bahrain jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Singgung hasil imbang lawan Australia. Mari kita bahas teman-teman. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, melontarkan siwar kepada timnas Indonesia setelah mereka hanya bermain imbang melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alih-alih melakukan introspeksi setelah dikalahkan Jepang dalam pertandingan terakhir, Talajik justru menyinggung performa timnas Indonesia. Seperti diketahui, Bahrain harus mengakui kekalahan 0-5 dari Jepang di Bahrain National Stadium pada Selasa, 10 September 2024. Meskipun begitu, Talajik tetap angkuh karena berhasil mengalahkan Australia pada laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain berhasil menang tipis 1-0 atas Australia, dan Talajik membandingkan hasil ini dengan penampilan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong, yang hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Australia pada Selasa, 10 September 2024. Komentar bernadap siwar dari Talajik datang menjelang pertemuan antara Bahrain dan timnas Indonesia yang dijadwalkan pada Oktober mendatang di putaran ketiga kualifikasi. Dia membanggakan hasil timnya, yang meraih 3 poin dari 2 pertandingan, sementara Indonesia hanya mengoleksi 2 poin dari hasil imbang. Timnas Indonesia hanya mendapatkan hasil imbang 0-0 pada laga kedua mereka, diujar Dragan Talajik dalam wawancara dengan Nikan Sports pada Minggu, 15 September 2024. Namun, kami berhasil meraih 3 poin dari pertandingan melawan Australia dan Jepang, ditambahnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu mengalahkan Bahrain di kandang sendiri pada bulan Oktober nanti? Mengingat pernyataan pelatih Bahrain ada benarnya juga. Bahrain dapat 3 poin dalam 2 pertandingan. Sedangkan timnas Indonesia dapat 2 poin dalam 2 pertandingan. Itu artinya Bahrain lebih kuat. Atau justru, timnas Indonesia akan tampil menggila di kandang lawan. Mengingat timnas Indonesia juga sudah bisa diperkuat Mees Hilgers dan Eliano Rangers. Tentu komposisi skuad timnas Indonesia akan sangat mewah. Bukan tidak mungkin Bahrain akan jadi ayam-ayaman timnas Indonesia di kandang sendiri. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas, bravo STY, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Meskipun penuh percaya diri, Talajik tetap mengakui bahwa semua tim yang berlaga di putaran ketiga ini adalah tim-tim yang hebat. Tidak ada pertandingan yang mudah di kualifikasi Piala Dunia, pungkas Talajik. Saya kecewa dengan hasil melawan Jepang, tetapi semua tim di sini hebat. Mereka belajar dan berjuang keras, tutupnya. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan dinamika umum dalam dunia sepak bola, di mana pelatih sering menggunakan siwar, perang psikologis, untuk mempengaruhi mental lawan sebelum pertandingan besar. Dragan Talajik, pelatih Bahrain, menggunakan hasil pertandingan timnya melawan Australia sebagai alat untuk merendahkan pencapaian timnas Indonesia yang hanya mampu meraih hasil imbang. Siwar ini bertujuan untuk menekan mental pemain lawan sekaligus meningkatkan rasa percaya diri timnya. Namun, strategi seperti ini bisa menjadi bumerang jika lawan mampu menggunakan komentar tersebut sebagai motivasi tambahan. Dalam konteks timnas Indonesia, komentar Talajik bisa menjadi peluang bagi Shin Tae-yong dan para pemain untuk membuktikan kemampuan mereka di lapangan, khususnya di pertemuan langsung melawan Bahrain. Dari sisi performa, Bahrain mungkin merasa percaya diri setelah kemenangan atas Australia. Tetapi kekalahan telak dari Jepang juga menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kelemahan. Bagi Indonesia,
Hasil imbang melawan Australia bukanlah hal yang buruk, terutama melawan tim yang kuat. Tantangan terbesar bagi kedua tim adalah menjaga konsistensi di pertandingan berikutnya. Kesombongan yang ditunjukkan Talajic bisa menjadi bumbu yang menarik, tetapi pada akhirnya hasil di lapanganlah yang akan berbicara. Siwar seperti ini umum dalam sepak bola, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana tim merespons tantangan tersebut dengan semangat dan strategi yang baik. Prestasi timnas Indonesia dianggap palsu karena naturalisasi. Erick Thohir marah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, merespons kritik terkait proses naturalisasi pemain di timnas Indonesia yang sempat memicu polemik di media sosial. Namun, seperti biasa, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kritik tersebut sebelumnya dilontarkan oleh Peter Gonta, mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, yang mengaku merasa malu karena timnas Indonesia didominasi oleh pemain keturunan. Menurut Gonta, perkembangan tim Garuda saat ini dianggapnya palsu dan penuh kebohongan yang menipu masyarakat. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian merasa tertipu dengan prestasi timnas yang diisi pemain keturunan? Sekali lagi, apa kalian sebagai fans timnas Indonesia merasa tertipu dengan kehadiran para pemain keturunan di timnas Indonesia? Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Gonta bahkan menyinggung beberapa pemain naturalisasi di tahun 2010 yang kembali ke negara asal setelah tidak lagi dipakai oleh timnas Indonesia. Pernyataannya yang disampaikan melalui media sosial sontak memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk netizen dan PSSI. Menanggapi hal ini, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, sebelumnya telah membantah keras tuduhan Gonta, terutama soal kewarganegaraan ganda dan paspor Indonesia yang disebut-sebut dibuang setelah para pemain tidak lagi membela timnas. Arya menegaskan bahwa semua proses naturalisasi dilakukan sesuai aturan, dan para pemain hanya memegang satu paspor, yaitu paspor Indonesia. Erick Thohir, melalui unggahan di media sosialnya, juga merespons dengan tegas. Ia menekankan agar tidak ada pihak yang mengganggu perjuangan timnas Indonesia dan dedikasi PSSI dalam mengangkat sepak bola Indonesia ke pentas dunia. Jangan pernah pertanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia, ditulis Erick, sembari membagikan cuplikan perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan Erick ini tampak sebagai jawaban langsung terhadap kritik Gonta, yang mempertanyakan naturalisasi sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan timnas. Erick menegaskan bahwa semua pemain yang dinaturalisasi adalah keturunan asli Indonesia dan hanya memiliki satu paspor, yaitu paspor Indonesia. Hal senada juga disampaikan oleh Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmi Karim. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dan para pemain sudah menyerahkan paspor negara lamanya saat mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Tudingan Peter Gonta juga menarik perhatian legenda timnas Indonesia dan mantan Direktur Teknik PSSI, Bob Hippi. Menurut Bob, upaya Erick Thohir dalam menaturalisasi pemain hanyalah solusi sementara. Ia menekankan bahwa PSSI tetap harus membina dan mengembangkan pemain lokal dari usia muda hingga senior untuk memastikan regenerasi yang berkelanjutan. Apa yang dilakukan Pak Erick hanya menjembatani sementara waktu. PSSI tetap harus memproduksi pemain lokal, mulai dari usia muda hingga senior, diujar Bob Hippi dalam pernyataannya. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan ketegangan yang muncul akibat kebijakan naturalisasi pemain di timnas Indonesia, yang memang telah menjadi perdebatan selama beberapa waktu. Kritik seperti yang disampaikan oleh Peter Gonta mencerminkan kekhawatiran tentang identitas dan masa depan sepak bola nasional, terutama soal dominasi pemain keturunan dalam tim. Ini bisa dilihat sebagai bentuk kekecewaan atau rasa khawatir terhadap upaya membangun kekuatan tim melalui pemain naturalisasi, yang mungkin dianggap mengabaikan potensi pemain lokal. Namun, respons tegas dari Erick Thohir dan PSSI menunjukkan bahwa mereka memandang naturalisasi sebagai strategi yang sah dan penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Erick menekankan bahwa proses ini dilakukan secara legal dan sesuai aturan, serta bahwa semua pemain naturalisasi adalah keturunan Indonesia, sehingga tidak ada masalah terkait loyalitas atau kewarganegaraan ganda. Pandangan Bob Hippi juga menarik karena ia mengakui pentingnya naturalisasi sebagai solusi sementara. Namun ia menekankan bahwa regenerasi pemain lokal tetap menjadi prioritas jangka panjang. Ini adalah keseimbangan yang penting. Memanfaatkan talenta keturunan untuk mendongkrak performa tim saat ini, sembari tetap fokus pada pengembangan pemain lokal yang berkelanjutan. Secara keseluruhan,
Polemik ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh PSSI dalam menemukan strategi yang tepat untuk membangun timnas yang kompetitif tanpa mengorbankan perkembangan pemain lokal. Dalam setiap perjalanan, kritik dan tantangan adalah bagian tak terpisahkan dari proses menuju keberhasilan. Tidak ada pencapaian besar yang diraih tanpa rintangan di sepanjang jalan. Saat ini, Timnas Indonesia dan PSSI mungkin menghadapi kritik, namun itulah saatnya untuk memperkuat tekad dan membuktikan bahwa kerja keras tidak pernah sia-sia. Ingatlah, perubahan besar membutuhkan waktu dan pengorbanan. Setiap langkah yang diambil, baik itu melalui pengembangan pemain lokal atau naturalisasi, semuanya demi satu tujuan, membawa sepak bola Indonesia ke level dunia. Jangan pernah goyah karena keraguan orang lain. Fokus pada visi yang lebih besar, dan tetaplah melangkah maju. Seperti yang sering dikatakan, jika kemenangan tidak datang dari ketidaksempurnaan, tetapi dari kegigihan dalam mengatasi rintangan. Teruslah bekerja keras, karena masa depan sepak bola Indonesia dibentuk oleh usaha-usaha yang dilakukan hari ini. Terus percaya pada proses, karena usaha yang tulus akan membawa hasil yang gemilang. Bikin merinding. Beda level, media Cina ungkap celah kelemahan Timnas Indonesia. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia kini menjadi lawan yang mulai diperhitungkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat publik Cina khawatir akan nasib timnas mereka ketika berhadapan dengan skuad Garuda dalam kelanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Cina diprediksi akan menjadi lawan timnas Indonesia. Publik negeri tirai bambu mulai memperhatikan performa apik dari timnas Indonesia dalam dua pertandingan awal kualifikasi tersebut. Melalui salah satu media lokal, masyarakat Cina menilai bahwa timnas Indonesia telah menunjukkan performa yang layak untuk masuk ke dalam jajaran 4 besar di grup mereka. Meski demikian, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong masih memiliki beberapa kelemahan, terutama ketika berhadapan dengan tim-tim yang lebih kuat. Saat ini, timnas Cina menempati peringkat ke-87 dunia dalam ranking FIFA. Mereka merasa cukup optimis untuk mengalahkan timnas Indonesia, terutama dengan keuntungan bermain di kandang sendiri. Timnas Indonesia bermain sangat baik dengan hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi di laga tandang. Mereka juga berhasil menahan imbang Australia di kandang, tulis media Cina, 163.com. Media tersebut juga menyoroti kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia, yang dianggap sebagai salah satu kekuatan utama mereka saat ini. Namun, mereka juga menyebutkan bahwa masih ada perbedaan level ketika timnas Indonesia berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Meski kekuatan timnas Indonesia terus meningkat, Shin Tae-yong dan anak asuhnya dinilai masih membutuhkan waktu untuk benar-benar bisa tampil konsisten di level tertinggi. Hal ini menjadi celah yang ingin dimanfaatkan oleh timnas Cina dalam pertemuan mereka. Setelah menyelesaikan serangkaian naturalisasi, kekuatan timnas Indonesia tampak meningkat signifikan. Namun, masih terdapat kesenjangan level ketika melawan tim-tim kelas 2 seperti Arab Saudi dan Australia. Tambah media tersebut, publik Cina sendiri tetap optimis dan merasa hasil pertandingan nanti akan menjadi penentu perbedaan level antara kedua tim. Dengan performa yang dianggap membaik pada pertandingan kedua melawan Arab Saudi, mereka berharap timnas Cina bisa terhindar dari kekalahan dan memperbaiki citra mereka di mata publik. Pertandingan melawan timnas Indonesia sangat penting, tulis 163.com. Hanya dengan bertanding melawan satu sama lain, kita bisa melihat perbedaan performa kedua tim. Secara keseluruhan, performa timnas Cina memang mengecewakan, namun setidaknya pada laga kedua mereka menunjukkan mentalitas yang lebih baik dibandingkan pertandingan pertama. Pertandingan antara timnas Cina dan timnas Indonesia akan digelar pada 15 Oktober 2024 di Qingdaoyuan Football Stadium. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan perkembangan yang signifikan dalam persepsi sepak bola Asia, khususnya terkait dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia mulai diperhitungkan secara serius dalam kualifikasi Piala Dunia, menunjukkan bahwa program yang dijalankan oleh pelatih Shin Tae-yong dan strategi naturalisasi mulai membuahkan hasil. Di sisi lain, kekhawatiran publik Cina menunjukkan rasa was-was terhadap performa mereka sendiri, meskipun secara ranking FIFA, mereka berada di posisi yang lebih tinggi.
Timnas Cina tampaknya khawatir karena melihat Indonesia bisa bersaing ketat melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Namun, ini juga menjadi pertanda bahwa mereka tidak menganggap remeh Indonesia, yang seringkali dianggap sebagai underdog di pentas internasional. Optimisme Cina dengan dukungan bermain di kandang menjadi salah satu poin penting. Mereka berharap bisa memanfaatkan kelemahan Indonesia, yang menurut pandangan mereka, masih belum sepenuhnya konsisten ketika melawan tim besar. Namun, sepak bola tidak selalu bergantung pada peringkat atau pengalaman. Jika Indonesia mampu menjaga performa dan memperbaiki kelemahan yang ada, mereka memiliki peluang besar untuk mengejutkan Cina di laga nanti. Secara keseluruhan, situasi ini menggambarkan persaingan ketat di antara tim-tim Asia, di mana jarak antara tim yang lebih kuat dan lebih lemah mulai mengecil. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri di panggung internasional dan memperkuat posisinya sebagai salah satu tim yang sedang berkembang di Asia. Situasi ini adalah momen penting bagi timnas Indonesia, dan juga bagi kita sebagai pendukung. Perjalanan menuju kesuksesan tidak pernah mudah, tapi melalui kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah, semua hal bisa dicapai. Ingatlah bahwa setiap tantangan, seperti menghadapi tim-tim besar di kualifikasi Piala Dunia, adalah kesempatan untuk tumbuh dan membuktikan kemampuan. Apapun yang dikatakan oleh orang lain, keyakinan pada diri sendiri dan kemampuan tim adalah kunci. Saat berada di lapangan, jangan pernah merasa kalah sebelum pertandingan dimulai. Setiap pertandingan adalah perjuangan baru, dan setiap detik di dalamnya adalah kesempatan untuk meraih kemenangan. Tidak ada yang mustahil selama kita percaya, bekerja keras, dan terus maju. Ingatlah, tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi bagaimana kita berjuang dan tumbuh dalam setiap prosesnya. Timnas Indonesia sudah menunjukkan potensi besar, dan dengan semangat bersama, kita bisa mencapai apa yang sebelumnya tampak mustahil. Teruslah percaya, karena perjuangan ini adalah milik kita semua. Genderang perang ditabuh. Jadi motivasi imbangi Arab Saudi dan Australia, ini pesan Shin Tae-yong ke pemain Timnas Indonesia. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia memulai perjalanan mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan cukup meyakinkan. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, skuad Garuda berhasil meraih 2 poin penting dari 2 laga awal mereka. Pada laga pertama, Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi di kandang lawan pada Kamis, 5 September 2024. Kemudian, pada pertandingan kedua yang digelar di Jakarta pada Selasa, 10 September 2024, Indonesia menahan Australia dengan skor 0-0. Hasil ini membawa Indonesia duduk di posisi keempat klasemen sementara grup C, di bawah Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain. Meski berada di posisi keempat, hasil imbang melawan 2 tim kuat, Arab Saudi dan Australia, dianggap lebih baik dari yang direncanakan oleh Shin Tae-yong. Sejujurnya, hasilnya lebih baik dari yang direncanakan. Begitulah menurut saya, ungkap Shin Tae-yong. Ia juga berbagi pesan yang disampaikan kepada para pemain sebelum laga melawan Arab Saudi dan Australia. Menurutnya, peringkat FIFA hanyalah angka, dan hal itu ditanamkan kepada para pemain agar mereka tidak tertekan. Saya mengatakan kepada mereka bahwa ranking FIFA hanyalah angka. Kami berada di posisi di mana kami hanya bisa naik. Kami tidak terburu-buru, jelasnya. Shin juga menambahkan bahwa tim lawan cenderung lebih gugup dan tidak sabar saat berhadapan dengan Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta para pemainnya untuk bermain tenang dan memanfaatkan situasi tersebut. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di grup C pada Oktober mendatang, dengan menghadapi Bahrain di Riffa dan Cina di Qingdao. Secara teori, pertandingan melawan Bahrain dan Cina adalah peluang terbaik bagi Indonesia untuk meraih kemenangan. Namun, mencuri poin penuh di kandang lawan tentu bukan tugas yang mudah. Kabar baiknya, Indonesia berpeluang diperkuat oleh 2 pemain keturunan Belanda, Mees Hilgers dan Eliano Reijers, yang saat ini sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan bisa menambah kekuatan timnas dalam menghadapi laga-laga berikutnya. Lebih lanjut,
Situasi Timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan perkembangan positif, terutama dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, dua tim kuat di Asia. 2 poin yang diraih di awal kompetisi bisa dibilang pencapaian yang solid, apalagi melihat level lawan yang dihadapi. Strategi Shin Tae-yong yang menekankan bahwa ranking FIFA hanya sekadar angka, dan memberikan motivasi kepada pemain untuk tetap tenang, tampaknya berhasil. Indonesia bermain dengan disiplin, dan mampu mengimbangi tekanan dari tim lawan. Namun, meskipun hasil ini cukup membanggakan, tantangan ke depan tidak kalah berat. Pertandingan tandang melawan Bahrain dan Cina menjadi ujian penting, terutama dalam hal konsistensi permainan. Di atas kertas, Indonesia memiliki peluang untuk meraih poin penuh, tapi bermain di kandang lawan selalu membawa kesulitan tersendiri. Disiplin dan mental kuat akan menjadi kunci untuk mencuri poin. Penambahan pemain naturalisasi seperti Mees Hilgers dan Eliano Reijers bisa menjadi dorongan besar bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain berpengalaman dari luar negeri bisa meningkatkan kualitas teknis dan mentalitas tim. Namun, proses integrasi mereka ke dalam tim juga harus berjalan mulus, agar tak mengganggu kohesi yang sudah terbentuk. Secara keseluruhan, meskipun awalnya mengejutkan, perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi masih panjang. Hasil positif di 2 laga pertama menunjukkan potensi besar, tapi ujian konsistensi di laga-laga berikutnya akan menjadi faktor penentu apakah Indonesia bisa melangkah lebih jauh di turnamen ini. Untuk Timnas Indonesia, perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 baru saja dimulai, dan hasil positif dari 2 laga awal menunjukkan bahwa kalian sudah berada di jalur yang benar. Teruslah percaya pada kemampuan diri sendiri dan tim. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang, jadi gunakan pengalaman dari laga-laga sebelumnya untuk semakin mematangkan strategi dan meningkatkan permainan. Ingatlah bahwa meskipun tantangan di depan akan semakin besar, kalian telah membuktikan bahwa bisa bersaing dengan tim-tim top Asia. Tetap fokus, jaga semangat, dan terus berlatih dengan keras. Setiap pemain memiliki peran penting dalam kesuksesan tim, jadi berikan yang terbaik di setiap laga. Kehadiran pemain-pemain baru yang sedang dalam proses naturalisasi juga merupakan kesempatan untuk menambah kekuatan dan dimensi baru dalam tim. Manfaatkan kehadiran mereka untuk memperkuat permainan, namun tetap jaga kekompakan dan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik. Jangan lupakan juga dukungan dari para supporter yang selalu ada untuk kalian. Ketika merasa lelah atau tertekan, ingatlah bahwa setiap usaha yang kalian lakukan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bangsa dan negara. Teruslah berjuang dengan semangat dan keyakinan, dan tunjukkan kepada dunia bahwa Timnas Indonesia bisa bersinar di pentas dunia. Semangat Garuda! Timnas Indonesia naik posisi pada matchday Oktober, potensial. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Matchday 3 dan 4 pada Oktober mendatang akan menjadi peluang emas bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki posisinya di klasemen. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan perolehan 2 poin hasil dari 2 laga imbang melawan Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Pada 10 Oktober, skuad Garuda akan bertandang ke markas Bahrain di Riffa. Setelah laga tersebut, Jai Itzes dan rekan-rekannya akan terbang selama sekitar 14 jam menuju Qingdao untuk bersiap menghadapi Cina. Secara historis, Indonesia kalah dalam 5 pertemuan melawan Bahrain dengan catatan 1 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kekalahan. Bahkan, dalam pertemuan terakhir di Riffa pada kualifikasi Piala Dunia 2014, Indonesia dibantai 10-0 oleh Bahrain. Pada masa itu, Timnas Indonesia yang dilatih oleh Aji Santoso tidak mampu berbuat banyak. Sementara dalam rekor pertemuan dengan Cina, Indonesia sudah bertemu 10 kali dengan hasil 2 kemenangan, 2 imbang, dan 6 kekalahan. Dalam pertemuan terakhir pada kualifikasi Piala Asia 2015 pada 15 November 2013, Cina hanya menang tipis 1-0 di kandangnya, dengan gol tunggal dicetak oleh kapten mereka, Wu Lei, yang masih aktif bermain hingga saat ini. Namun, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sekarang sangat berbeda dibanding masa lalu ketika melawan Bahrain dan Cina. Program naturalisasi yang dijalankan PSSI secara masif telah memperkuat skuad Garuda, dengan tambahan pemain seperti Mees Hilgers dan Eliano Reijers yang segera bergabung. Dengan perubahan ini,
Peringkat FIFA Indonesia yang saat ini di posisi 133 dianggap tidak lagi mencerminkan kekuatan sebenarnya. Dua laga pertama melawan tim favorit di grup C, Arab Saudi dan Australia, membuktikan peningkatan ini. Menghadapi Arab Saudi, yang berada di peringkat 56 dunia, Indonesia sempat unggul sebelum laga berakhir 1-1. Sedangkan melawan Australia, yang berada di peringkat 24 dunia, Indonesia mampu menahan imbang 0-0. Dengan hasil positif ini, pasukan Shin Tae-yong semakin percaya diri menghadapi dua laga berikutnya melawan Bahrain dan Cina. Mimin coba memprediksi hasil imbang 1-1 melawan Bahrain, cukup realistis bagi Indonesia. Sementara melawan Cina, Jai Itzes dan rekan-rekannya diprediksi bisa membawa pulang 3 poin dengan skor minimal 1-0. Cina yang bermain di kandang diperkirakan akan semakin tertekan setelah mengalami 2 kekalahan beruntun dari Jepang dan Arab Saudi. Jordi Amat, yang absen membela Indonesia karena cedera, mengungkapkan keyakinannya, "Saya percaya pada kemampuan tim ini." Sementara itu, pada pertandingan lainnya di 10 Oktober, Australia diprediksi akan menang 2-0 atas Cina. Arab Saudi kemungkinan besar akan kesulitan melawan Jepang, dengan prediksi kekalahan 1-2 pada matchday keempat, 15 Oktober, Jepang diperkirakan kembali meraih kemenangan atas Australia dengan skor 3-1. Arab Saudi kemungkinan besar akan meraih kemenangan tipis 1-0 melawan Bahrain. Berdasarkan prediksi hasil-hasil ini, Jepang akan semakin kokoh di puncak klasemen grup C dengan 12 poin. Arab Saudi tetap di posisi kedua dengan 7 poin, diikuti oleh Indonesia dengan 6 poin. Australia dan Bahrain sama-sama mengumpulkan 4 poin, namun Australia berada di posisi keempat karena unggul selisih gol. Sementara itu, Cina akan tetap berada di dasar klasemen tanpa poin, yang kemungkinan besar akan memicu pemecatan pelatih mereka, Branko Ivankovic. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini sebenarnya cukup menjanjikan. Melihat performa di dua laga sebelumnya melawan tim-tim unggulan seperti Arab Saudi dan Australia, ada peningkatan yang signifikan dibandingkan masa lalu. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia menunjukkan bahwa di bawah asuhan Shin Tae-yong, Indonesia memiliki kedisiplinan taktik yang kuat dan mentalitas bertanding yang lebih tangguh. Namun, menghadapi Bahrain dan Cina juga bukan perkara mudah. Meskipun Bahrain secara historis lebih unggul, hasil imbang bisa dibilang realistis jika Indonesia mampu mempertahankan performa mereka seperti di dua laga sebelumnya. Untuk Cina, ada peluang besar Indonesia bisa meraih kemenangan, terutama mengingat Cina dalam tekanan setelah 2 kekalahan beruntun. Yang menarik adalah efek positif dari kebijakan naturalisasi yang mulai terlihat. Dengan tambahan pemain-pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman dan kualitas di liga-liga Eropa, timnas Indonesia semakin kompetitif di level internasional. Perubahan ini membuat peringkat FIFA Indonesia yang rendah tidak lagi mencerminkan kekuatan sebenarnya dari skuad saat ini. Jika Indonesia mampu meraih hasil positif di kedua laga ini, posisi mereka di klasemen akan sangat membaik, membuka peluang lebih besar untuk lolos ke tahap berikutnya. Namun, tantangannya adalah menjaga konsistensi, terutama dalam perjalanan tandang yang menguras fisik. Kekompakan tim dan manajemen kebugaran akan menjadi kunci penting. Tetap semangat dan percaya pada kemampuanmu. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Ingat, perjuangan yang kamu lakukan hari ini akan menjadi kemenangan besar di masa depan. Jangan takut gagal, karena setiap langkah maju, sekecil apapun, membawa kamu lebih dekat ke tujuan. Teruslah berjuang dengan hati yang penuh keyakinan, karena dengan kerja keras, tekad, dan kebersamaan, tidak ada yang tidak mungkin. Garuda di dadamu adalah simbol kebanggaan. Terbanglah tinggi dan buktikan bahwa kamu bisa. Kata Ketua Federasi Australia soal masa depan Graham Arnold usai ditahan imbang timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Tim nasional Australia menghadapi tantangan besar dalam usaha mereka mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Perjuangan ini menjadi semakin sulit setelah 2 hasil mengecewakan di laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu hasil kurang memuaskan adalah pertandingan tanpa gol melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024. Sebelumnya, Australia secara mengejutkan kalah 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri pada Kamis, 5 September 2024. Akibat 2 hasil tersebut, Australia kini berada di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan hanya mengoleksi 1 poin. Tim asuhan Graham Arnold ini tertinggal 5 poin dari Jepang yang memimpin klasemen.
Australia hanya berada di atas Cina, yang telah menelan kekalahan 0-7 dari Jepang dan 1-2 dari Arab Saudi. Kondisi ini menimbulkan keraguan di kalangan pendukung mengenai kemampuan Australia untuk lolos ke Piala Dunia untuk ke-6 kalinya secara berturut-turut. Kritik keras muncul di media sosial, dengan beberapa penggemar bahkan mendesak agar Arnold segera diganti. Meski demikian, CEO Football Australia, James Johnson, memberikan dukungan penuh kepada Arnold. "Saya selalu mendukung pelatih saya," kata Johnson pada Jumat, 13 September 2024, seperti dikutip dari tewest.com.au. "Graham adalah pelatih yang hebat, dan kami mendukungnya." Ditambahnya, saat ditanya mengenai masa depan Arnold, Johnson menegaskan bahwa mereka tidak panik. "Arnie adalah pelatih yang sangat berpengalaman, dan kami sepenuhnya mendukungnya," ujarnya. "Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum tim kembali ke Australia, tapi kami sama sekali tidak panik." Johnson juga menekankan keyakinannya bahwa Arnold mampu menemukan solusi dan mengubah keadaan. Fokus berikutnya adalah pertandingan melawan Cina di Adelaide pada 10 Oktober, sebelum menghadapi Jepang 5 hari kemudian. "Kami tentu ingin melihat peningkatan setelah jendela pertandingan ini karena kami kecewa dengan hasilnya," ujar Johnson. "Kami belum berada di posisi yang kami inginkan, tetapi perlu diingat bahwa masih ada 10 pertandingan di putaran ketiga dan proses kualifikasi kali ini lebih panjang. Kami tidak panik. Yang dibutuhkan saat ini adalah kepemimpinan yang tenang dan kami percaya Graham akan membawa tim kembali ke jalur yang benar saat menghadapi Cina," tutup Johnson. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Australia ini mencerminkan tantangan besar dalam sepak bola modern, terutama ketika tim yang biasanya dianggap kuat mengalami kesulitan di kualifikasi internasional. Hasil imbang melawan Indonesia dan kekalahan dari Bahrain tentu mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat reputasi Australia sebagai salah satu tim kuat di Asia. Ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi performa mereka, seperti tekanan tinggi, kondisi tim yang mungkin belum stabil, atau strategi yang kurang tepat. Reaksi keras dari para penggemar adalah hal yang wajar, mengingat ekspektasi tinggi terhadap Australia untuk terus tampil di Piala Dunia. Namun, desakan untuk segera memecat pelatih Graham Arnold mungkin terlalu dini. Keputusan tergesa-gesa bisa merugikan tim lebih jauh, terutama di tengah situasi sulit seperti ini. Penting bagi Australia untuk menjaga stabilitas dan memberikan waktu bagi Arnold untuk mengevaluasi tim dan memperbaiki kekurangan. Dukungan dari CEO Football Australia, James Johnson, menunjukkan bahwa federasi masih percaya pada kemampuan Arnold. Keyakinan ini bisa menjadi fondasi penting bagi tim untuk bangkit di sisa pertandingan kualifikasi. Namun, Arnold dan skuadnya harus segera menunjukkan perbaikan, terutama di laga melawan Cina.